dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anakmu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 1 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 22a. Saya membacakan untuk kita semua. Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai ayat 2.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaran penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaran kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 sampai ayat 2. Kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis di dalam Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan ayat 23. Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan ayat 23, kita membacanya secara responsoria.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Mari kita sama-sama membaca di ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita dengarkan kor dari kategorial AMA PHD.
kita mendengarkan warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita dengarkan pembacaan warta jemaat kita, yaitu Minggu 25 Agustus tahun 2024. Parhalado HKBP Batam mengucapkan Shalom, selamat datang dan selamat bersekutu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yaitu kepada jemaat baru yang pertama sekali ini beribadah di gereja ini. Kiranya persekutuan hari ini membawa damai dan sukacita dari Tuhan. Mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi seluruh jemaat. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesembuhan dan penghiburan bagi jemaat yang sakit dan yang berduka. Warta minggu hari ini yaitu 1. Nama minggu adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah, dengan topik minggu kuat di dalam Tuhan, dalam bahasa Batak Tugu di Bagasan Tuhani, yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. 2. Jemaat yang pindah. Mulai hari ini Minggu 25 Agustus 2024 sudah tidak menjadi jemaat kita lagi, yaitu keluarga Bapak Charles Franky Hasudungan Silalahi, Ibu Monica Sintaito Siregar bersama dengan 2 orang anak, yaitu Natania Gloria Angela Silalahi dan Carica Bulan Damaris Silalahi. Mereka pindah ke HKBP Sibolga Kota Distrik 9 Sibolga Tapaluni Tengah Nias. Semoga mereka menjadi anggota jemaat yang aktif di gereja yang baru dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. 3. Berita pernikahan. Pengumuman pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Penansius Aritonang, anggota jemaat HKBP Batam Resort Batam, dari WIK Blok 6, putra dari Bapak Herbin Aritonang, Ibu Rita Sihombing, yang bertempat tinggal di Jalan Dahlia nomor 1 Baloi Blok 6, dengan Cindy Putri Permatasari Sitorus, anggota jemaat HKBP Batam Resort Batam, dari WIK Baloi Center, putri dari Bapak Sintua Saur Mangara Tua Sitorus, dan Ibu Omas Patar Marsauli Panjaitan, yang bertempat tinggal di Baloi Center, Jalan Kenanga C nomor 91. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 7 September 2024 di HKBP Batam Resort Batam, yaitu pukul 10.00 WIB. 4. Tukar mimbar HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024 sedang dilaksanakan pertukaran pengkhotbah atau tukar mimbar HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, dan dalam setiap ibadah tersebut kita akan mengumpulkan persembahan khusus untuk mendukung program dan anggaran HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Bisa kita lihat di layar tempat full timer HKBP yang bertugas di gereja mana dan yang melayani di hari ini di jam 7.30, yaitu Pendeta Lisda Arisandi Sirait MSI dari HKBP Lobam Resort Tanjung Uban,
yaitu di jam 7.30 saat ini. 5. Kunjungan pelayanan Amasahata dan keluarga. Pada hari ini, Minggu 25 Agustus 2024, Amasahata melaksanakan pelayanan KOR di pos pelayanan Muka Kuning HKBP Batam. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan mereka dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 6. Pertangyangan Ama PHD. Pertangyangan Ama PHD akan diadakan pada hari Senin 26 Agustus 2024 pukul 19.30 bertempat di rumah Sintua OP Lubis, Inang Borusianipar, Bengkong Indah 2, Gang Dahlia, Blok C nomor 33, dan dihimbau kepada seluruh Ama PHD juga keluarga untuk mengikuti acara tersebut. 7. Pertangyangan Week. Jadwal dan tempat pertangyangan Week di hari Rabu dan Kamis tanggal 28 hingga 29 Agustus 2024. 1. Baloi Kolam 1 Galilea, Baloi Kolam 2, Baloi Kolam 3, Tiban, Seipanas, Glory Batam Center, dan Nagoya sekitar. Kamis 29 Agustus 2024, Batam Kota, Nagoya, Bengkong Indah, Muka Kuning, Muara Takus, Baloi Center, dan Week Baloi Kolam 1 Nazaret. 8. Audit keuangan dan aset gereja. Pada hari Kamis 29 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB bertempat di kantor gereja akan dilaksanakan kick off audit keuangan dan aset HKBP Batam. Dihimbau kepada tim audit dan majelis perbendaharaan atau parartaon agar menghadiri acara tersebut. 9. Ibadah Paropuan HKBP Batam. Pada hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Serbaguna lantai 1 akan diadakan ibadah seksi Paropuan HKBP Batam, dan yang menjadi penyelenggara atau tuan rumah acara tersebut adalah Paropuan Darwik Baloi Center dan Baloi Ditpam. 10. Imunisasi polio dari UPT Puskesmas Lubuk Baja. Sehubungan dengan surat edaran Wali Kota Batam tentang Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio tahun 2024, maka pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 di ibadah sekolah minggu di gereja kita, khususnya anak sekolah minggu, akan diberikan imunisasi polio putaran kedua. Bila anak-anak kita belum mendapatkan imunisasi polio, dapat memanfaatkan kesempatan hari itu juga dengan membawa NIK anak dan juga fotokopi KK. 11. Pesparawi PGW Kepri. PGW Kepri akan mengadakan lomba paduan suara gerejawi tahun 2024, yaitu paduan suara dewasa campuran, paduan suara anak dan vokal grup pemuda pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Sehubungan dengan itu, maka gereja kita akan mempersiapkan dan mengutus tim untuk mengikuti kegiatan tersebut. 12. Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 8 September 2024 di ibadah pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak jemaat. Oleh sebab itu dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menghubungi Sintua Week masing-masing dengan membawa 1. Surat pengantar dari Sintua Week, dan jika bukan jemaat HKBP Batam, dapat membawa surat keterangan dari gereja asal. 2. Surat pemberkatan pernikahan atau perkawinan dari gereja asal. 3. Akte lahir anak.
diharuskan kepada kedua orang tua anak yang akan dibaptiskan untuk mengikuti katekisasi pada hari Sabtu 8 September 2024 pukul 16.00 WIB bertempat di konsistori gereja. 13. Kelas CD khusus Marguru Malua Tunaposo na Matoras. Kelas CD khusus kepada anak jemaat yang sudah dewasa atau matoras akan dibuka pada bulan September dengan syarat 1. Bagi anak jemaat HKBP Batam diharuskan membawa surat pengantar dari Sintuawik, foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar biru, fotokopi surat baptis dan akte lahir. 2. Terkhusus kepada Naposo yang bukan jemaat HKBP Batam diharuskan membawa surat pengantar dari gereja asal, foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dengan latar biru, fotokopi surat baptis dan akte lahir. 3. Mengikuti katekisasi CD sesuai dengan yang dijadwalkan oleh gereja. 4. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pendeta David Ricardo Hutasoid MTH. WA sudah tertera di sana. 14. English Service. Pada hari ini akan dilaksanakan ibadah English Service di ibadah pukul 16.00 WIB, yaitu Minggu Remaja. 15. Sermon full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Sermon full timer HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di kantor HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. 16. Pengadaan AC gereja. Program pemasangan AC di gereja sudah dalam tahap pemasangan AC tahap pertama dan akan dirampungkan hingga bulan Oktober 2024. Dengan unit yang akan dipasang adalah sebanyak 10 unit AC 5 PK dan 4 unit AC 2 PK. Total dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp487.600.000. Hingga saat ini dana yang masuk yang telah terkonfirmasi adalah sebanyak Rp342.960.000 tertanggal 25 Agustus 2024 dan sisa kekurangannya adalah Rp144.640.000. 17. Bunga altar. Bunga altar pada minggu ini sumbangan dari Hilary Sekarningrum Opusunggu, Masako Septianingrum Opusunggu, dan Immanuel Riyandika Opusunggu Darwik Batam Center. Terima kasih atas sumbangannya. Mohon doa kesembuhan buat anggota jemaat yang sakit. Bisa kita lihat di layar. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit, baik di dalam rumah sakit, baik juga pemulihan di rumah. 19. Ucapan terima kasih dan selamat ulang tahun. Parhalado dan jemaat HKBP Batam mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan bulanan serta persembahan lainnya dengan taat dan setia untuk mendukung pelayanan gereja. Dan dicantumkan juga daftar ulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan. Maka dengan ini seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. 20. Warta keuangan. Saldo akhir pertanggal 24 Agustus 2024 sebesar Rp166.658.440
Rp438. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita dengarkan kor kategorial dari Ina PHD.
Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindung, bersamamu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya jika Tuhan besertaku. Ya Tuhanku yang kuasa-Mu, menuntun setiap langkahku, ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, terlebih persekutuan yang indah pada pagi hari ini, di mana kita boleh sama-sama berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi untuk sama-sama beribadah, terlebih bertemu dengan Tuhan dalam rumahnya yang kudus. Saya juga turut bersyukur atas waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, bisa bertemu untuk sama-sama beribadah di tengah-tengah gereja kita, HKBP Batam, Resort Batam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, karena ini adalah pertama sekali saya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah pada pagi hari di tengah-tengah gereja kita ini. Saya sudah pernah melayani khotbah di gereja kita sekitar setahun yang lalu, tetapi dalam ibadah sore. Karena ini pertama sekali, ada baiknya saya memperkenalkan diri kepada kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Walaupun sebenarnya kalau orang Kristen tidak kenal pun harus sayang, ya kan? Musuh sekalipun harus disayangi. Tapi supaya kita boleh lebih jauh saling mengenal, maka kami akan memperkenalkan diri bagi kita semua. Saya Pendeta Lisda Arisandi Boru Sirait, ibu yang melahirkan saya Boru Nababan, suami Marga Simarmata, mertua Boru Manik, dan kami telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki yang berumur 7 tahun. Kebetulan saya tidak tahu apa tadi ikut datang ya bersama dengan kita. Kami melayani sudah hampir 2 tahun lebih
di HKBP Lobam Resort Tanjung Uban, yaitu di Pulau Bintan. Jadi kami tadi malam bermalam di sini karena harus melayani jam 6 pagi. Jadi sebuah gereja kecil di pinggir Sungai Bakau yang jemaatnya masih sekitar 101 kakak. Semua hampir merata adalah karyawan PT di kawasan industri Lobam. Dan sekarang kami sedang dalam pengharapan dan doa untuk membangun gereja yang permanen. Saat ini masih di gereja yang masih sementara, karena gereja yang permanen belum ada atapnya. Jadi inilah mau masuk pembangunan atap gereja. Karena itu kami mohon doa dan dukungan kita semua, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Karena itu dalam kesempatan yang indah ini, sampailah salam dari gereja kita HKBP Lobam kepada kita semua. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan baik. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mari kita ikuti dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, dan yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita seringkali kita melihat dan bertemu dengan hal-hal ataupun kenyataan yang bertolak belakang ataupun sepertinya berlawanan dalam diri seseorang. Contoh, kita ketemu dengan ada orang yang badannya tinggi, tegap begitu ya, sepertinya berotot seperti Arnold Schwarzenegger mungkin, ya kan? Kalau kita ketemu dengan orang yang seperti itu, pasti pertama sekali kita akan membayangkan
bahwa orangnya itu pasti tegas, orangnya itu pasti keras, begitu ya, bengis. Tetapi ternyata kita terkejut ketika kita melihat dia ternyata menangis terseduh-seduh hanya karena kucingnya mati, ya kan? Kita pasti langsung heran, terkejut. Seperti ada istilah orang yang mengatakan, ada banyak juga orang katanya yang muka Rambo, hati Rinto. Wajahnya seram, bengis, tetapi hatinya melankolis. Namun ada juga orang yang mengatakan katanya sebaliknya. Ada juga ada orang yang wajahnya Luther, tetapi hatinya Hitler katanya, ya kan? Wajahnya lembut, lebok, alai rohana keras, kejam, ya kan? Ada yang seperti itu. Artinya dalam hidup kita ini kita bisa saja bertemu dengan kenyataan yang bertolak belakang sepertinya dalam diri seseorang, atau juga dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan kenyataan yang ada dalam khotbah kita pada hari ini, yaitu dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Bagaimana kesan kita tadi ketika membaca perikop ini? Saya yakin ketika kita membaca khotbah kita tadi, pasti yang ada dalam gambaran dan bayangan kita bahwa ini ada dalam suasana peperangan yang gegap gempita, ya kan? Peperangan yang gegap gempita. Dan kita juga pasti akan membayangkan bahwa Rasul Paulus itu dia memakai baju jirah, dia memakai perlengkapan perang, dia memakai ketopong, dia memakai pedang, perisai, berdiri tegap, gagah, perkasa, begitu kan? Tetapi apa sebenarnya yang terjadi? Di dalam kenyataannya ternyata bahwa ini tidak dalam suasana perang. Perikop ini ditulis Rasul Paulus justru ketika dia ada di dalam penjara yang gelap, di dalam penjara yang pengap. Bahkan Rasul Paulus tidak memakai alat-alat ataupun senjata peperangan. Tidak ada baju jirah, tidak ada ketopong, tidak ada pedang. Tetapi apa yang ada? Yang ada adalah rantai-rantai besi yang mengikat kaki dan tangan daripada Rasul Paulus. Dan itu sebabnya saya katakan bahwa ini adalah gambaran daripada kenyataan yang bertolak belakang. Dan inilah yang mau dikatakan kepada kita semua. Sama seperti gambaran daripada perikop khotbah kita, begitu juga di dalam kenyataan hidup kita sebagai orang yang percaya. Melalui khotbah ini kita mau diajak untuk melihat bagaimana sebenarnya kenyataan hidup orang yang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau diajak untuk melihat dan menyadari kenyataan dan realitas kehidupan orang yang percaya. Bahwa di satu sisi kita adalah orang-orang yang terkurung. Kita adalah orang-orang yang terpenjara. Kita ini lemah, kita ini terbatas. Kenapa? Karena dosa. Karena dosa kita akan menghadapi dan mengalami penderitaan dalam hidup kita. Itu di satu sisi. Tetapi di sisi yang lain kita juga diajak untuk menyadari bahwa kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus. Nanti di dalam nyanyian kita sesudah khotbah itu ada Kidung Jemaat nomor 339 dikatakan maju laskar Kristus. Jadi kita ini adalah laskar-laskar Kristus. Kita ini adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita ini adalah tentara-tentara Kristus. Siapapun kita, baik yang tua ataupun yang muda,
baik laki-laki ataupun perempuan, baik badannya tegap ataupun yang lemah gemulai. Kita semua ini adalah prajurit Kristus. Walaupun mungkin kalau kita mendaftar ke Akabri kita tidak lolos, ya kan? Nggak lulus kita kalau mendaftar ke Akabri, menjadi prajurit, menjadi tentara. Tetapi di dalam Tuhan kita diterima menjadi pasukan elit Kristus, menjadi tentara dan prajurit Kristus. Nah, ini satu kenyataan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita juga perlu diingatkan bahwa kalaupun kita ini menjadi prajurit Kristus, menjadi laskar Kristus, menjadi tentara-tentara Kristus, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kejagoan kita, tetapi sama seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita pada hari ini. Kita kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Sering sekali orang kalau sudah jadi tentara langsung dilihat sebagai orang yang hebat, begitu kan? Jago. Dan banyak yang anggar jago juga kalau sudah masuk jadi tentara, ya kan? Tapi kalau tentara yang ada di AKBP Batam ini tidak seperti itu, saya pasti yakin. Tetap rendah hati ya, tetap humble. Tetapi memang begitu. Orang kalau sudah mendengar, bah lulus dia bah jadi tentara, lulus dia akrabi, wah langsung dikasih jempol kan? Hebat, jago. Dan karena jagonya lah maka berlomba-lomba orang mau menjadi militer, mau masuk tentara, ya kan? Berusaha bagaimana supaya masuk tentara anaknya. Sampai pernah ada anak sekolah minggu ditanya sama guru sekolah minggunya kan, anak-anak, siapa di sini yang mau masuk surga? Semua kawan-kawannya angkat tangan. Anak sekolah minggu ini nggak angkat tangan. Ditanya lagi, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan, dia tidak mau angkat tangan. Lalu ditanya sama guru sekolah minggunya, loh kamu kenapa tidak mau angkat tangan dek? Kamu gak mau masuk surga? Kak, kata bapakku, apapun yang terjadi aku harus masuk tentara katanya. Itulah karena jagonya jadi tentara. Sampai ada anekdot yang seperti itu, ya kan? Itulah kalau tentara di tengah-tengah dunia. Tetapi kalau tentara Kristus, prajurit Kristus, kita mau diingatkan bahwa kehebatan kita, kekuatan kita, kegagahan kita itu bukan karena kita, tetapi karena Kristus dan kekuatan yang diberikan Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu jangan ada yang anggar jago. Karena itu jangan ada yang arogan. Kita perlu ingat bahwa kita kuat karena Tuhan. Kita bisa karena Tuhan. Kekuatan Tuhan yang diberikan kepada kita sehingga kita mampu dan kuat dalam kehidupan kita. Saya sering gambarkan sama seperti sarung tangan. Sarung tangan itu kalau kita masukkan dalam tangan kita ini kan, dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa buat dada begini, dia bisa menulis juga, ya kan? Dia bisa mengangkat. Tetapi coba kalau sarung tangan itu kita keluarkan dari tangan kita, kita letakkan di situ. Apa yang bisa dilakukannya? Kita songgai pun itu nggak ada yang bisa dibuatkan. Pasti dia hanya diam. Begitulah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Hanya karena kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, maka kita bisa. Kita mampu. Kita menjadi prajurit Kristus, kuat di dalam menghadapi peperangan di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah kenyataan yang pertama yang mau dikatakan kepada kita, bahwa ada kenyataan yang bertolak belakang di dalam kehidupan orang yang percaya. Bahwa di satu sisi kita lemah karena dosa, tetapi karena kekuatan Tuhan kita mampu dan dikuatkan. Yang kedua, melalui khotbah kita juga mau ditunjukkan satu realitas bahwa sebagai prajurit Kristus kita pasti akan menghadapi yang namanya
peperangan. Ini yang harus kita sadari. Dalam kehidupan kita, kita pasti akan menghadapi peperangan. Sadar atau tidak sadar, kita berperang dalam hidup ini. Kita berperang di tengah-tengah dunia ini. Kita berperang dengan pikiran kita. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran. Ada juga yang berperang dengan keluarga, suami atau istri, ya kan? Tidak bisa sependapat di tengah-tengah rumah tangga. Ada yang berperang dengan waktu, tidak bisa membagi waktu dengan pekerjaan ataupun dengan keluarga ataupun dengan pelayanan. Ada juga yang berperang karena egoisnya. Ada juga yang berperang karena gengsi. Ada yang berperang dengan pemerintah. Ada yang berperang dengan idealismenya. Setiap hari kita menghadapi peperangan dalam kehidupan kita. Bahkan mulai dari bangun tidur tadi sudah terjadi peperangan. Saya tidak tahu kita sampai di sini tadi ada nggak kita lewati peperangan tadi, ada? Bisa jadi kan dalam keluarga kan, Amata itu bapak suami minta kopi, Inata masih sibuk lagi berdandan, ya kan? Nah, Amata sudah siap, Inata masih berdandan, sudah minta kopi, nggak dibikin, apa yang terjadi? Bisa jadi peperangan, ya kan? Bisa jadi peperangan. Dalam hidup rumah tangga juga masih banyak yang bisa terjadi peperangan. Bisa juga karena peperangan, karena yang saya katakan tadi, kenyataan yang bertolak belakang. Bisa kan? Ada hal-hal yang sebenarnya yang nampak, tidak yang sesungguhnya. Bisa terjadi peperangan. Seperti ada pasangan suami istri. Jadi suaminya ini mau buat kopi. Dia tanya istrinya, "Ma, di mana kau buat kopi gula?" katanya. "Ya tengoklah di situ di belakang." "Udah aku tengok nggak ada, di mana kau buat gula?" "Itu di toples yang ada tulisannya garam." "Bah, apanya maksudmu? Kenapa gula kau buat di toples garam?" kata suaminya. "Iya, biar terkecoh semut itu," katanya, "biar nggak bisa dapatnya." "Bah, kenapa begitu?" kata suaminya. "Iyalah, sama seperti handphonemu itu, kau bikin si Joko rupanya si Siska," katanya. Jadi ada sesuatu yang bertolak belakang, ya kan? Kenyataan yang berlawanan, yang tidak sesungguhnya. Akhirnya apa? Membuat peperangan. Dan dalam kehidupan kita, kita bisa menghadapi banyak peperangan dalam kehidupan kita. Berperang kita setiap hari, baik dalam diri kita sendiri maupun berhadapan dengan orang lain. Dan kenapa kita menghadapi peperangan? Karena ada sarangan dan tantangan yang dilakukan oleh musuh. Kalau orang berperang pasti ada lawan, gitu kan? Nah, inilah dia kenyataan yang ketiga yang harus kita sadari dalam hidup kita. Realitas dan kenyataan yang ketiga dalam kehidupan orang yang percaya, bukan saja kita menghadapi peperangan, tetapi kita harus sadar bahwa di dalam kehidupan kita ini ada musuh. Kita harus bisa mengenal siapa musuh kita. Harus kita kenal siapa musuh kita. Dan siapakah musuh kita? Kalau di dalam buku Ende 117 dikatakan bahwa musuh kita adalah iblis, sibolis. Kalau di buku Ende, iblis. Dan tidak ada iblis yang baik kan? Adong namandokkan sibolis na burju. Adong sibolis na burju. Tidak ada iblis yang baik. Semua iblis itu adalah pemicu kejahatan dan dosa dalam kehidupan. Dan itu yang harus kita hadapi. Musuh kita adalah iblis. Dan iblis sekarang ini, kalau dulu manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena apa? Godaan makanan, gitu kan? Buah yang ada di tengah-tengah taman, karena makanan. Dan bangsa Israel jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena makanan, karena minuman, karena penderitaan. Dulu orang berdosa karena penderitaan. Tetapi sekarang ini sudah jauh berkembang. Orang tidak hanya berdosa karena kenikmatan, tidak hanya karena penderitaan, tetapi juga karena kenikmatan hidup, karena kenikmatan kerja, karena kenikmatan jabatan, membuat orang menghadapi musuh di tengah-tengah kehidupannya melalui serangan dan tantangan serta godaan iblis dalam kehidupannya.
Karena itu kita kenal, harus kita kenali siapa musuh kita. Jangan musuh kita anggap kawan, ya kan? Jangan musuh kita anggap kawan. Lalu kemudian kalau iblis dulunya bekerja hanya melalui dunia nyata, kan? Sekarang ini yang dikatakan tadi, yang ada di udara, penguasa-penguasa, roh-roh kejahatan yang ada di udara. Tidak hanya yang di dunia nyata, ketika kita bertemu dengan orang lain. Di dunia maya sekarang ini mulai memicu banyaknya datang musuh dalam kehidupan kita, ya kan? Buka Facebook, buka WA, buka media sosial. Itu sekarang yang menjadi sumber segala keributan, penderitaan dalam kehidupan ini. Iblis tidak hanya menyerang kita di dunia nyata, tetapi juga di dunia nyata maya, di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi ada juga orang yang mengatakan bahwa cerita katanya ternyata bukan cuman iblis yang kalah, tetapi iblis juga menyerah kalah katanya kepada manusia. Bisa begitu? Sampai iblis katanya mau minta pensiun. Kenapa? Karena sudah begitu hebatlah dosa dan kejahatan yang dilakukan manusia katanya. Awalnya hanya digoda sedikitnya manusia itu katanya, tetapi justru lebih parah kejahatan dan dosa yang dilakukan manusia itu. Lebih makin kreatif manusia itu membuat dosa, sehingga iblis merasa menyerah, mau pensiun karena dosa dan kejahatan manusia. Jangan sampai begitu, ya kan? Nah, justru terbalik seperti kenyataan yang bertolak belakang tadi. Justru terbalik. Tadinya iblis yang menjadi musuh, sekarang justru manusia yang menjadi kalah, yang menjadi menang atas iblis yang adalah musuh. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya di dalam menghadapi serangan di tengah-tengah kehidupan kita supaya kita kuat, supaya kita menang. Dan inilah yang mau dikatakan oleh firman Tuhan. Ketika kita telah menyadari realitas di tengah-tengah kehidupan kita tadi, realitas di mana kita ada hal-hal yang bertolak belakang kenyataan dalam hidup kita dan peperangan serta musuh yang harus kita hadapi, apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bagaimana supaya kita dapat menghadapi realitas itu. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan yang memperlengkapi kita. Kelengkapan kita tidak sempurna. Kelengkapan kita hanya kita dapat dari Tuhan. Karena itu dikatakan kenakanlah. Itu tidak ada pada diri kita sendiri. Itu yang harus kita sadari. Kalau kita kuat, kita mampu, kita jago, itu karena Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bagaimana supaya kita kuat. Kenakanlah senjata Allah. Dan apa itu perlengkapan senjata Allah? Dikatakan berdirilah tegap, bangkit, hadapi kenyataan yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama sekali, harus ada kemauan untuk bangkit dan berdiri. Kemudian berikatkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Nah, ini juga menarik. Ada kenyataan-kenyataan hidup yang harus kita jaga, kita perhatikan supaya kita bisa kuat. Apa itu? Berpikat pinggangkan kebenaran. Nah, ini sulitnya. Kebenaran kadang sulit ditegakkan karena apa? Karena ini, ikat pinggang itu adalah menutupi perut. Sering sekali bahwa kebutuhan perut, kepentingan hidup membuat kita tidak mampu menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita. Karena itu pakailah ikat pinggang kebenaran Tuhan. Ada yang mengatakan ketika mahasiswa idealismenya di sini katanya, ya kan? Tetapi ketika sudah bekerja, berkeluarga, harus memenuhi kebutuhan, pindah idealismenya kemari. Ya kan? Inilah bahayanya. Kebutuhan dan kepentingan perut. Karena itu bagaimana supaya kita mampu dan kuat? Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Pakailah baju jirah, baju-baju pertahanan.
Lalu kemudian apa? Berbaju zirah kan apa yang dilindungi? Dada. Ya kan? Hati. Hati ini adalah pusat kehidupan manusia. Di sini semua sumbernya. Timbulnya iri hati, timbulnya keinginan, nafsu, kejahatan, semua dari sini. Ini juga harus kita jaga. Ini harus kita lindungi. Dan ketika hati sudah mau, dikatakan kaki pasti akan melangkah. Karena itu juga kaki harus berkasutkan kerelaan. Jangan mau bergerak, jangan mau melayani karena ada kepentingan. Tetapi bagaimana berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu kemudian dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Bagaimana menangkal dengan iman segala tantangan, godaan yang datang dalam kehidupan kita. Itu guna perisai. Bagaimana kita menangkal. Lalu kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, kalau tadi alat-alat tadi adalah mengajak kita untuk bertahan, menghadapi apa yang ada. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan, sesudah kita menggunakan semua itu, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah ini yang paling penting. Dan pedang roh. Pedang tujuannya adalah untuk apa? Tidak hanya bertahan, tetapi apa? Menyerang. Orang yang percaya itu tidak hanya bertahan, tetapi harus menyerang. Menyerang dengan apa? Menyerang dengan firman Tuhan. Sama seperti orang main bola. Kalau cuman bertahannya, tidak ada serangan, kebobolan kan? Kebobolan. Dan pasti tidak akan menang kalau tidak menyerang. Karena itu kehidupan orang yang beriman juga begitu. Kita tidak bisa hanya bertahan menghadapi peperangan dan serangan musuh, tetapi kita juga harus menyerang. Menyerang dengan apa? Menyerang dengan firman Tuhan. Karena itu orang Kristen harus memiliki kekuatan, ketajaman firman Tuhan dalam kehidupannya. Semua kita diberi, semua kita sudah menerima, ya kan? Persoalannya adalah, maukah kita memakai firman Tuhan itu untuk menyerang? Tahukah kita memakai pedang itu dalam kehidupan kita? Kan persoalannya begitu. Kita semua pasti sudah sering mendengarkan firman Tuhan. Kita sering mendengarkan khotbah. Tetapi firman Tuhan yang adalah pedang tadi, kalau hanya kita simpan, tidak kita pakai, tidak kita rawat, apa yang akan terjadi? Pasti berkarat, itu kan? Dan kalau kita tidak tahu memakainya, maka tidak akan berguna. Sama dengan firman Tuhan. Seberapa sering kita mendengarkan firman Tuhan, jika itu tidak kita hidupi, tidak kita pakai di dalam kehidupan kita, maka tidak ada artinya dalam hidup kita. Dan itu yang mau dikatakan kepada kita semua. Kita harus kuat karena kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ada di dalam realitas dan kenyataan hidup yang harus membuat kita tidak hanya bertahan, tetapi kita juga harus menyerang dengan kekuatan firman Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi pemenang pada akhirnya dalam kehidupan iman kita sebagai orang yang percaya. Banyak tantangan, banyak godaan dalam kehidupan kita, banyak tawaran-tawaran yang bisa membuat kita jatuh, yang bisa membuat kita terpuruk dalam kehidupan kita ini, ya kan? Banyak tantangan, tawaran, godaan. Kita tahu kadang itu salah, tetapi kita tidak mampu untuk menolak itu dalam hidup kita. Saya pernah buat permainan kepada anak-anak Parguru Malua. Saya buat permainan game, kalau saya tanya dengan pertanyaan yang jawabannya iya, mereka harus menggeleng. Kalau pertanyaan saya jawabannya tidak, mereka harus mengangguk. Lalu saya coba misalnya, contoh gitu kan, jubah saya ini warna apa? Apakah jubah saya berwarna hitam? Mereka harus jawab iya tapi menggeleng begini kan. Nah, saya buat permainan itu beberapa kali, ternyata mereka kesulitan.
Kenapa saya bilang? Kenapa kalian gampang tidak permainannya? Gampang-gampang mudah Inang katanya. Kenapa? Karena selama ini kita tahu bahwa ia itu mengangguk, iya kan? Menggeleng tidak itu menggeleng. Tetapi kita disuruh melakukan yang berlawanan dengan itu. Dan itu yang sering membuat kita terjebak dalam hidup kita. Tapi saya pikir bukan hanya sekedar game. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita banyak yang terjebak di sana. Kita tahu itu salah. Kita tahu itu tidak benar. Kita tahu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak tahu itu berlawanan dengan kebenaran dan suara hati kita yang benar. Tetapi kita kadang melawan itu, melakukannya dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita kalah dalam peperangan. Kita kalah dalam serangan iblis di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mampu menjadi pemenang untuk melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu banyak hal yang bisa membuat kita goyah, yang bisa membuat kita bimbang, bahkan yang bisa membuat kita lemah dalam kehidupan kita. Tidak hanya penderitaan hidup, kenikmatan hidup pun bisa membuat kita goyah, bahkan lemah dalam hidup kita. Satu yang harus kita pegang, Tuhan memberikan perlengkapan untuk selalu menguatkan kita dalam kehidupan ini. Persoalannya, maukah kita mengenakannya? Maukah kita menunjukkannya dalam kehidupan kita? Bahwa benar kita ini adalah prajurit Kristus yang sudah diperlengkapi dengan segala kekuatan yang daripada Tuhan. Mari kita hadapi berbagai tantangan kehidupan ini dengan berbaju jirahkan kebenaran, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berketopong keselamatan, perisai iman, dan pakailah pedang roh supaya kita kuat, kita mampu, kita teguh di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dengan segala kerendahan hati, marilah kita bersyukur dan menyadari semua itu karena Tuhan yang memberikannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau selalu menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami, dalam segala situasi, kondisi yang kami hadapi di seluruh perjalanan hidup kami ini. Jika bukan karena kekuatan Tuhan, kami tidak akan mampu berdiri, kami tidak akan mampu berjalan dan melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Sungguh, Engkaulah Tuhan yang menguatkan kami. Kekuatan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena itu kami patut bersyukur dan kami juga patut untuk yakin dan percaya dalam melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan, kami risaukan dalam kehidupan kami. Dan kami pasti akan mampu ketika kami mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Banyak hal yang bisa membuat kami terjatuh di dalam peperangan kehidupan yang kami jalani dan hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu biarlah firman Tuhan, kekuatan Tuhan yang selalu kami pegang, kami tanamkan dan kami lakukan dalam hidup kami, agar kami dapat tetap berdiri teguh di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Dan pada akhirnya kami juga mampu menjadi pemenang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan setia kepada Tuhan. Kuatkan kami, sertai kami, tuntun kami selalu Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Ajari kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur atas segala kekuatan dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga di dalam persekutuan kami pada hari ini, kami boleh bersama-sama berkumpul, bersekutu untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang satukan hati kami, dan sungguh-sungguh kami memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami ini. Dan sukacita firman Tuhan yang sudah kami terima
kiranya dapat kami bawa dan kami nyatakan di dalam hidup kami. Kami tahu untuk memakai firman Tuhan sebagai pedang roh di tengah-tengah kehidupan kami. Begitu juga Tuhan dalam persekutuan kami juga ikut bersyukur dan bersuka cita atas berkat yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami yang mendapatkan berkat waktu kehidupan melalui pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, bahkan yang berulang tahun pernikahan di dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan juga yang semakin menambahkan damai dan sukacita dalam hidupnya, dan ajarilah mereka untuk dapat memakai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan baik, melakukan kehendak Tuhan selalu di dalam kehidupannya. Kami juga ikut bersyukur atas sukacita yang dirasakan oleh keluarga saudara kami yang akan menghantarkan putra dan putri mereka untuk menerima pemberkatan pernikahan dari-Mu Tuhan melalui gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati rencana itu kiranya dapat berjalan dengan baik dalam sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati juga keluarga yang akan dibentuk, kiranya menjadi keluarga dan rumah tangga yang senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kiranya Tuhanlah yang semakin mengajari kami untuk tahu bersyukur dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga mau mengingat saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka tidak dapat hadir datang untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan dalam bait-Mu yang kudus. Lawatlah saudara-saudara kami tersebut, berikanlah keteguhan hati bagi mereka dan penghiburan yang daripada Tuhan, supaya pada hari-hari yang akan datang mereka boleh bersama-sama kembali dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah karena sakit dan penyakit yang harus mereka alami di dalam kehidupan mereka, Tuhanlah kiranya yang bekerja memberikan kuasa kesembuhan kepada saudara-saudara kami tersebut, supaya mereka boleh kembali pulih dengan sempurna untuk dapat melanjutkan segala pekerjaannya dan boleh kembali mempersatukan kami di dalam persekutuan yang indah di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus bergumul karena melakukan berbagai pekerjaan mereka, sehingga mereka tidak dapat hadir untuk memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah di tengah-tengah gereja-Mu. Berikanlah kekuatan, berikanlah hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya. Dan dimanapun saudara-saudara kami berada, jemaat HKBP Batam Resort Batam ini, Tuhanlah yang selalu menyertai. Kami juga mau berdoa bagi seluruh program pelayanan yang diadakan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tetaplah satukan hati kami Tuhan, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan dan sebagai pelayanan kami kepada Tuhan melalui gereja-Mu, agar program-program pelayanan ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur atas program pelayanan yang telah diadakan oleh Distrik 20 Kepulauan Riau. Melalui program pelayanan ini dengan pertukaran pengkhotbah di seluruh wilayah Distrik Kepulauan Riau ini, kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami seiman dan sepercayaan dan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah Tuhan melalui persekutuan ini kami boleh semakin dipersatukan dalam kasih Tuhan, dan berkati juga seluruh program pelayanan Distrik 20 Kepulauan Riau kiranya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan seluruh kehidupan kami. Tuhanlah yang kiranya selalu menyertai kami, menuntun kami, dan lihatlah kami Tuhan dalam setiap pengharapan, pergumulan, kerinduan hati kami. Kiranya Tuhan yang melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengarkan setiap doa dan permohonan kami dan mewujudkannya dalam kehidupan kami. Kami yang bergumul atas pekerjaan, kami yang bergumul dan merindukan teman hidup dan jodoh di tengah-tengah kehidupan kami, atau kami yang bergumul untuk teman hidup dan jodoh daripada anak-anak kami. Tuhan dengarlah doa dan pengharapan kami, karena Tuhan boleh menunjukkannya
mewujudkannya di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami. Atau kami yang sedang bergumul merindukan keturunan di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga kami. Lihatlah Tuhan pengharapan kami dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan menjawab, memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan untuk segala sesuatu yang kami rindukan, yang kami harapkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pelayanan kami. Lihatlah kami Tuhan, dengarlah doa kami, dengarlah permohonan kami, dan biarlah Tuhan kiranya menjawab kami dan mewujudkan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan atas segala kekuatan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya kami tetap kuat untuk meneruskan, melanjutkan hidup kami dengan tetap meyakini dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji Engkau ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan, kita bernyanyi. Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.